Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat terbatas melaporkan perkembangan terkini kasus COVID-19 serta kondisi rumah sakit, tenaga kesehatan hingga obat-obatan kepada Presiden Jokowi. Budi menyampaikan pihaknya sudah mempersiapkan lebih dini untuk mengantisipasi peningkatan kasus aktif COVID-19, baik dari segi tempat tidur, obat-obatan, APD hingga tenaga kesehatan. Budi pun menyampaikan kepada Jokowi bahwa telah terjadi peningkatan yang luar biasa. Karena itu Presiden menekankan pentingnya penanganan COVID-19 bukan hanya sisi hilir, tetapi penanganan di sisi hulu. Tidak hanya itu, mantan Wamen BUMN itu menuturkan Indonesia pernah mengalami lonjakan kasus di beberapa daerah pada bulan Januari dan Februari, seperti Riau, Cilacap, Kudus, dan Bangkalan. Namun sekarang lonjakan kasus terjadi di DKI Jakarta dan beberapa kota lainnya. Budi pun meyakini Indonesia bisa menghadapi masalah pandemi dengan kerja keras bersama-sama. Kami sampaikan bahwa berdasarkan pengalaman di peningkatan kasus Januari Februari tahun lalu, di awal tahun ini, kami sudah mempersiapkan secara lebih dini jumlah tempat tidur yang ada, obat-obatan yang diperlukan, peralatan seperti APD dan juga masker yang dibutuhkan, termasuk juga tenaga kesehatannya. Kami sampaikan memang sampai saat ini terjadi peningkatan yang luar biasa dan itu penting untuk bisa fokusnya bukan hanya ke sisi hilir, di sisi rumah sakit, di sisi penanganan orang sakit, tapi lebih penting lagi fokus ke sisi hulu, bagaimana kita mencegah. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Jokowi menginstruksikan agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dipertebal dan juga diperkuat. Airlangga menjelaskan terdapat sejumlah aturan pembatasan selama masa penguatan PPKM Mikro. Pertama, kegiatan perkantoran di zona merah atau risiko tinggi COVID-19 wajib menerapkan work from home atau bekerja dari rumah bagi 75% karyawannya. Karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office hanya 25%. Kedua, kegiatan belajar mengajar di zona merah wajib dilakukan secara daring. Sementara di zona lainnya, sekolah wajib mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh Kemendikbudristek. Kemudian kegiatan dine-in atau makan di restoran, warung, kafe hingga pedagang kaki lima, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar atau pusat perbelanjaan, dibatasi paling banyak 25% dari kapasitas total. Sisanya dapat menggunakan sistem take away atau dibawa pulang. Airlangga menambahkan kegiatan di pusat perbelanjaan, mal, dan pasar hanya beroperasi hingga pukul 8 malam. Beberapa penguatan PPKM Mikro nanti akan dituangkan dalam instruksi Mendagri, yaitu yang pertama bahwa kegiatan perkantoran atau tempat kerja, ini baik oleh KL, sudah ada surat edaran daripada Menteri PAN, demikian pula untuk pengaturan BUMN dan BUMD, ini di zona merah, ini work from home-nya 75%. Jadi bekerja di rumah 75%. Sedangkan di zona non-merah itu 50-50. Sementara itu pemirsa, ekonom Faisal Basri menyebut pemerintah dianggap terlalu fokus memikirkan dampak ekonomi ketimbang dampak kesehatan dalam penanganan kasus COVID-19. Menurut Faisal, pemerintah harusnya memberlakukan kebijakan lockdown. Strategi pemerintah dalam mengatasi lonjakan kasus pandemi COVID-19 di dalam negeri terus menuai sorotan banyak pihak. Selama ini pemerintah dianggap terlalu fokus memikirkan dampak ekonomi ketimbang dampak kesehatan akibat pandemi. Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menyatakan, keseimbangan sektor ekonomi dan kesehatan dalam penanganan pandemi COVID adalah hal yang keliru. Pasalnya, penanganan dalam sektor ekonomi tidak akan mengatasi penyebaran virus COVID-19. Untuk menekan lonjakan kasus COVID-19, Faisal minta pemerintah mengutamakan kebijakan lockdown untuk memutus penyebaran COVID-19
yang diambil berdasarkan data saintifik bukan dari orientasi ekonomi. Mengkritik sebetulnya, tapi ini sudah call gitu ya. Perlu panglima perang. Tahukah kita saya juga udah tweet ya. Tahukah kita siapa sebetulnya panglima perangnya? Kalau panglima tertingginya kan presiden ya. Panglima perangnya adalah Menko Perekonomian. Jadi yang diurus ekonomi semata. Apa-apa bicara ekonomi, apa-apa bicara pertumbuhan ekonomi, sekarang dia diam membisu. Jadi Indonesia menghadapi COVID yang sudah tambah parah ini, yang saya yakin lebih parah dari Januari yang lalu. Karena apa? Karena datanya nggak kunjung beres. Ya, kalau data tidak kunjung beres, maka percayalah pemerintah tidak akan mampu mengantisipasi kalau kolaps. Berdasarkan data worldometers.info, hingga akhir pekan kemarin, angka kasus COVID-19 mencapai 1,989 juta kasus, dengan penambahan kasus mencapai 142.719 kasus. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Ainus melaporkan. Pemirsa, Inggris akhirnya keluar sebagai pemenang dan memuncaki klasemen Grup D. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Ais Pagi.